Kita akan bersama tablik akbar malam-malam. Tapi yang hadir adalah anak-anak geng-geng motor kita kumpulkan. Setuju? Coba bayangkan gimana kalau Ustadz Mahir dengan geng motor pakai jubah. Seru kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mahir Tuwailibi, para buya, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah tadi dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia sama seperti orang yang mujahid berjihad fisabilillah hatta yarji'ah, sampai dia pulang ke rumah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dengan niat mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, yang dibaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, yang dilakukan cuma 3, ngumpul, duduk-duduk, baca ayat Quran, dengarkan hadis Nabi, sudah dijelaskan oleh Ustaz Mahir Tuwailibi, dibacakan oleh ananda kita qari juara internasional. Maka dibalas Allah dengan 4, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Sudah turun? Kalau tidak turun tidak mungkin bisa tahan sepanas terik ini. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hai malaikat, ketika aku mau ciptakan mereka dulu, kalian komplain, kalian katakan mereka ini nanti hanya akan berperang, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi lihatlah malaikat, siang, panas, terik, tidak ada tenda, mereka di atas tanah, tidak berkarpet. Mereka langsung dari panas terik matahari ke kepala mereka. Mereka berkumpul di tengah umatku, mendengarkan ayat-ayatku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Judul kita hari ini, aktualisasi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempersatukan bangsa. Pertama, apa yang dilakukan Nabi dalam hal mempersatukan laki-laki? Maka diperintahkan sholat berjamaah ke masjid. Siap bersatu, siap menyatukan hati, siap menyatukan shaf. Di mana laki-laki bersatu? Sekarang banyak laki-laki bersatu di diskotik. Laki-laki bersatu dugem, duduk sambil gemetar. Laki-laki bersatu pesta narkoba. Laki-laki bersatu pesta zina. Laki-laki bersatu main judi, main gaple. Maka kalau mau bersatu akhlak Rasulullah, bersatulah dengan sholat berjamaah. Sebelum kemari saya diajak mampir ke masjid. Masjidnya bagus, indah, luar biasa. Saya sudah lihat kamar mandi, WC, toiletnya. Kenapa Ustadz periksa? Saya numpang kencing. Habis itu saya ambil wudhu, saya sholat sunat 2 rakaat. Saya ingin nanti di akhirat masjid itu akan bersaksi bahwa Abdul Somad pernah sholat di masjid ini. Amin.
Saya ingin walaupun sekali saya masuk tempat sujud saya tadi akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, Abdul Somad pernah solat di sini walaupun hanya sekali. Amin. Oleh sebab itu maka datang solat berjamaah. Ustadz Somad di masjid ini yang muslim hanya 90 kakak dari 400 orang. Masjid Jami' An-Nasr. Nasr artinya pertolongan Allah. Idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang pertolongan Allah. Wal fath, kemenangan. Hanya 90 kakak dari 400. Sisanya saudara kita sebangsa setanah air. Tidak Islam. Tapi kita tetap bisa menegakkan masjid. Takbir. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah cantik. Tapi saya bertanya-tanya, kenapa tablik akbar tidak diadakan di masjid? Kenapa tablik akbar mesti di Stadion Tugu? Sekarang baru saya dapat jawabannya. Andai sebanyak ini dimasukkan masjid, dua kemungkinan. Masjidnya meledak atau orangnya jadi sarden. Siang, hari kerja, bukan hari libur. Panas terik, nggak pakai tenda, begini ramainya. Bagaimana kalau dibuat malam? Nanti ada masanya, saya dengan Ustadz Mahir Tuailibi akan datang malam kemari. Biar lebih sahdu, biar lebih hikmah kita buat jam 1 malam. Iktikaf bersama, iktikaf nggak boleh kalau nggak di masjid. Kita akan bersama tablik akbar malam-malam. Tapi yang hadir adalah anak-anak geng-geng motor kita kumpulkan. Setuju? Coba bayangkan gimana kalau Ustadz Mahir dengan geng motor pakai jubah. Seru kan? Setuju apa tidak? Siap ngurus surat izinnya? Siap menghadap Pak Kapolres? Ini yang akan kita jadikan ke depan. Ini sekedar tes hari ini. Panas, bukan hari libur. Panas terik, tidak ada karpet, tidak ada kue kotak, tidak ada tenda, bisa ramai sebanyak ini. Ini yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus fit and proper test. Tolong yang di depan jongkok, karena yang di belakang sudah keluar biji mata mereka. Saya khawatir marah mereka, itu sudah siap mau melemparkan teh botol. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu sabar dulu, saya ceramah dulu ke bapak-bapak. Saya ceramahi suami-suami ibu yang belum sholat ke masjid ini dulu. Yang setengah-setengah Fir'aun ini kita ceramahi dulu. Nanti setelah mereka baru ibu. Ibu setuju? Ini saya maksud saya ceramahi mereka ini untuk meringankan beban ibu juga. Sudah berapa hari ibu nyiram dia pakai air tak juga bangun-bangun. Maka kita ajak mereka. Ibu setuju kalau mereka sholat berjamaah ke masjid? Ibu setuju kalau mereka lama-lama pengajian? Jangan sampai ibu cemburu, ibu bilang mereka dilarikan pelakor. Abang mau kemana? Mau ke masjid? Pergilah bang. Abang mau kemana? Jihad fisabilillah. Pergilah bang. Sejauh mata memandang. Tapi tolong ATM kau isi banyak-banyak. Apa ini horas bukan? Bukan orang Batak aja semua di sini. Saya tadi dikasih makan borongko. Marongko agak kareba. Orang Sulawesi. Ada orang Jawa. Pripun kabare. Ape. Ada orang Batak. Biado. Biado bilang jancak mana keceknya. Kurang awak saja isi dunia. Yang Batak, yang Minang, yang Sunda, yang Jawa, yang Makassar, yang Bugis. Semuanya disatukan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tema kita, menyatukan umat. Kalau ingin bersatu, kembali ke masjid. Bohong kalau bisa dipersatukan dengan batik. Satu seragam batik, jahit batik semuanya, pakai seragam. Tahsabunahum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau sangka mereka bersatu, tapi hati mereka bercabang-cabang. Tapi hari ini ada yang pakai batik, ada yang pakai koko, ada yang pakai kemeja. Baju boleh berbeda, tapi hati tetap sah. Mana yang lebih bagus? Seragam satu, hati bercabang, atau baju berbeda tapi hati satu?
Nih contoh gambar kami. Sama tak gambar kami berdua? Beda. Satu pakai peci, satu pakai gutroh. Itu yang dipakai tadi namanya gutroh, bukan jilbab. Satu pakai peci, satu pakai gutroh. Satu pakai kacamata, satu tidak. Satu sorbannya putih, satu merah. Satu bajunya hitam, satu bajunya putih. Lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Satu pakai celana, satu pakai jubah. Walaupun pakai jubah tetap pakai. Ada bapak pakai baju tentara, ada bapak pakai baju polisi, ada pakai baju satpam, ada baju FPI. Tapi ini hanya casing dan sampul saja. Semuanya ada di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat Pak Security, sehat Pak Satpam, sehat Pak Tentara, sehat Pak Polisi, sehat Pak Intel. Loh, kok kau tahu aku Intel? Tadi mencatat kan? Intel itu mencatat supaya dilaporkan bahwa ceramahnya bagus. Apa isi ceramah Ustadz Mahir Tualibi tadi? Bagus. Apa isi ceramah Ustadz Somad tadi? Bagus. Kenapa kau bilang bagus-bagus? Panas sekali kepalaku Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir hari ini apapun niatnya dari rumah tadi, macam-macam niatnya dari rumah, tapi sampai kemari kembali membawa ilmu yang akan menerangi kuburnya, akan melapangkan alam barzahnya dengan syarat yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tak ada gunanya anak, hari itu tak ada gunanya harta, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Bersihkan hati dari riya, bersihkan hati dari sum'ah, bersihkan hati dari hasad, bersihkan hati dari semuanya. Dan yang bisa membersihkan itu hanya Allah. Di mana kita minta selesai wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Janji. Syarat pertama kita bisa bersatu kalau kita iltizam, kalau kita konsisten, kalau kita istiqomah salat berjamaah. Siap salat berjamaah? Siap ramaikan masjid?